Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, saya pakai masker karena di kapel ini ada beberapa orang, jadi ya saya pakai masker. Karena ada stiker itu tulisannya, maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jadi kita sama-sama melindungi. Gitu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kata yang luar biasa dari Tuhan hari ini, Efata, terbukalah. Efata. Dan yang kedua adalah kalimat dari orang-orang yang mengatakan ia menjadikan segala-galanya baik. Efata, terbukalah, dan ia menjadikan segala-galanya baik. Hari ini, seperti yang dikatakan Pastor Cornel tadi, Pastor Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya, hari orang sakit sedunia. Dan benar, dari pagi dan sampai nanti malam, bahkan beberapa teman saya juga mengadakan misa secara online untuk kesembuhan orang sakit. Intensi yang kita dengar tadi, begitu banyak orang sakit, dan yang luar biasanya sekarang ini COVID lagi ganas-ganasnya kembali. Kelihatannya Omikron nggak mau kalah dengan saudaranya Delta ini, jadi mau meledak ini. Tetapi, mau Delta, mau Omikron, mau apa, Politron, apa saya nggak tahu kok Politron. Apa saja yang tron-tron, mau Corona, apa saja deh. Silahkan. Yang pokok dan utama Anda tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, meningkatkan imun Anda, dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Dan tetap percaya bahwa semuanya baik. Oh, kok bisa Romo? Wong sakit kok baik? Semuanya baik. Karena apa? Pada saat kita sungguh percaya kepada Tuhan, di sini adalah soal kepercayaan. Percaya bahwa semuanya itu baik. Saudara-saudari, kalau Anda membuka buku sejarah atau melihat sejarah dunia, atau Anda buka-buka sekarang ini di Google enak, kita buka sejarah dunia, dulu ada flu Spanyol kah apa, ada flu burung kah, ada apa macam-macam terus sampai ke belakang. Sebenarnya musibah itu sudah sejak dulu ada. Penyakit pes kah dulu yang melanda Eropa dan lain sebagainya, sudah ada. Kusta sudah ada dan lain sebagainya. Di setiap zaman, di setiap era, saudara-saudari, ada pandemi, ada wabah yang juga sudah melanda. Nah, pertanyaannya adalah, kalau di setiap zaman ada, bagaimana dengan sikap kita? Terbukti, sebesar apapun bencana itu, mau perang kah? Anda masih ingat Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, maupun bencana-bencana alam, atau apa saja, bahkan bencana kalau kita lihat di kitab suci, membaca di kitab suci, bencana Nuh, zaman Nuh, Nabi Nuh, dan lain sebagainya, ada. Artinya, antara kehidupan manusia dengan bencana itu, ya berdampingan. Oh, iya, saudara-saudari. Berdampingan. Nah, yang menjadi masalahnya itu bukan di bencana itu, saudara-saudari. Karena itu real ada dan tidak bisa dihindari oleh siapapun. Mau kita baik-baik saja, jaga baik-baik saja, tiba-tiba pesawat bisa kecelakaan lah, mobil kita duduk, kita bukan drivernya, tiba-tiba mobil terbalik atau apa saja, bisa terjadi, saudara-saudari. Kita lagi jalan sampai ting, kejatuhan apakah? Artinya baik bencana kecil maupun besar terjadi, pandemi pun bisa terjadi, apapun bisa terjadi, sakit pun bisa terjadi. Nah, secara iman, kalau kita bisa menerima sehat, kenapa kita takut dengan sakit? Secara iman, kalau kita bisa menerima berkat, kenapa kita kok takut dengan yang orang sebut sial? Kalau kita mau menerima rezeki, kok takut menerima kerugian? Saudara-saudara yang terkasih, bukan saya kok Romo ini aneh-aneh saja sih. Siapa yang mau sakit? Siapa yang mau rugi? Saya tahu. Siapa yang mau sakit? Siapa yang mau rugi? Saya tadi mengatakan dari kacamata iman. Harus garis bawahi. Anda dan saya adalah orang beriman. Anda adalah dan saya adalah orang-orang di dalam kasih Tuhan. Dan iman itu mengajarkan kepada Anda dan saya ada apa? Seperti yang dikatakan Pastor Cornel tadi. Misericordia super turbam. Hati Tuhan itu selalu tergerak oleh belas kasih, terus tergerak oleh belas kasih kepada kita manusia. Justru kalau Anda sakit, Anda tak berdaya. Secara iman itu Anda diajak mengandalkan Tuhan. Diajak untuk berpasrah kepada Tuhan. Mengapa gereja Katolik percaya betul dan bahkan mencanangkan hari ini hari orang sakit sedunia adalah apa? Untuk kita diingatkan bahwa kita tidak sehat selamanya. Siapapun Anda pasti akan mengalami sakit.
Tidak ada orang yang Superman, yang hebat, luar biasa dan tidak pernah kena sakit. Nah, ingat bahwa kita bisa sakit, kita bisa jatuh, kita bisa tak berdaya. Sehebat apapun, sekaya apapun, sebanyak apapun harta Anda, pada saat sakit sudah mengenai Anda, pelan-pelan akan menggerogoti diri Anda, juga menggerogoti keuangan Anda, menggerogoti diri Anda. Anda yang dulu hebat, super dan lain sebagainya. Anda mungkin bisa membayar orang untuk menciptakan obat obat awet muda. Jadi wajahnya kelihatan muda terus gitu. Ada tetangga saya itu operasi, saudara-saudari. Operasi plastik. Hidungnya operasi plastik. Kupingnya operasi plastik. Pipinya semua operasi plastik. Anda tahu apa yang terjadi? Sekarang mirip jas hujan, saudara-saudara. Ya, plastik semua, saudara. Artinya dia berusaha gitu. Tapi pertanyaannya adalah, kita tidak bisa membohongi diri sendiri kalau kita sebenarnya sudah berusaha sesuatu, tapi kita lupa untuk berani berkata, ini aku, ya sudah, berpasrah dengan keadaan. Loh, Romo, berarti kita nggak boleh berusaha? Boleh, berusahalah. Tetapi bukan mengingkari kenyataan. Nah, sebagai orang beriman, di hari orang sakit sedunia ini, dan belajar dari apa yang terjadi pada hari ini, kita berpasrah kepada Tuhan yang akan selalu membuat semuanya baik. Membuat semuanya baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, saudara-saudara. Dan Efata terbuka. Ini tinggal percaya atau tidak, please deh. Kalau Anda berkeras, saudara-saudari yang terkasih, berkeras untuk dengan kemauan kita sendiri, ego kita sendiri. Untuk apa? Anda stres sendiri, hello. Stres ada, depresi. Yang bisa Anda lakukan adalah bekerja keras ya, berpikir keras ya, tetapi beriman lebih keras dari usaha Anda. Ingat, bekerja keras ya, berpikir keras ya, tapi berimanlah lebih keras, lebih pasrah kepada Tuhan. Kalau bisa 2, 3 kali, 4 kali lipat, jadi iman Anda tuh harus lebih keras dari usaha Anda. Ini maksud saya, hello. Iman Anda tuh harus lebih keras, kepercayaan Anda tuh harus lebih keras, doa Anda harus lebih keras daripada usaha Anda. Ibaratnya kalau Anda bekerja mati-matian, Anda juga berdoa sungguh-sungguh. Itu maksudnya. Artinya apa? Pada saat kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, siapapun Anda, bapak-bapak, ibu-ibu, hello, siapapun Anda, saya yang Romo, Pastor Kolel yang Romo, Anda yang Uman, apalagi yang kita andalkan sih? Kekuatanmu, kekuatanku, kita kena COVID, bilang KO, saudara-saudari, KO, dikasih mesin traktor, apa namanya? Ventilator kok traktor, ventilator. Nah, terus apalagi kalau udah masuk di ICU dan lain sebagainya, kita mau ngapain, saudara-saudari? Tak berdaya kita. Nah, justru pada saat kita tak berdaya, kita ini mengandalkan siapa? Gitu loh. Kita punya Tuhan. Justru pada saat Anda mengalami kepedihan, sakit yang luar biasa, Tuhan sakit, Tuhan pedih, Tuhan aku udah nggak berdaya. Nah, berkali-kali saya sebagai pastor, saya jadi pastor bukan pastor kemarin sore, mungkin kemarin pagi saya ini. Sudah 25 tahun saya jadi pastor itu. Jadi Romo sudah 25 tahun. Dan mendampingi orang sakit itu bukan sekali 2 kali, bahkan orang tua saya sendiri saya juga mendampingi sampai akhir hayatnya, bapak ibu saya. Artinya, selalu saya katakan kepada orang sakit itu, Efata, terbukalah. Terbuka terhadap siapa? Terbuka terhadap Tuhan. Efata, terbukalah terhadap firman Tuhan. Di saat sakit yang menghantam dirimu sudah tidak tahan lagi, obat anti nyeri yang paling luar biasa adalah Tuhan. Saya katakan, saudara-saudari, obat anestesi yang paling luar biasa, obat anti nyeri yang paling luar biasa adalah kata Tuhan. Tolong aku. Sebut itu. Di saat pedih sekali, Tuhan. Semakin pedih, Tuhan. Semakin pedih, Tuhan. Saya mengalaminya. Pada waktu saya operasi kaki. Saya pakai anti nyeri cuma sebentar aja, cuma sehari, berikutnya enggak. Setiap sakit saya berkata, Tuhan. Tuhan. Karena pada saat itu kita sadar kemanusiaan kita
tidak bisa kita andalkan, saudara-saudari. Iman yang bisa kita andalkan. Saudara-saudari, di titik kelemahan manusia, pada saat manusia sakit, derita yang menghantam itu titik kelemahan manusia. Disitulah kita bersandar kepada Sang Pencipta, Sang Penyebab pertama, yaitu Allah sendiri, Sang Sumber kasih. Kita hanya bisa berpegang pada iman kita dan mengatakan, Tuhan, aku tak berdaya Tuhan. Kita hanya bisa berkata, Tuhan, aku lemah Tuhan. Dan kalau gereja melalui hari orang sakit sedunia ini mengingatkan Anda dan saya, dan dipilihlah bacaan pada hari ini, Efata. Terbukalah, open your heart, buka hatimu terhadap kasih Tuhan yang selalu berbelas kasih. Ini kata kuncinya. Dan nanti dalam adorasi, saya dan Pastor Cornel memimpin Anda dalam adorasi, Efatalah terhadap Tuhan. Terbukalah terhadap sabda Tuhan. Jangan mengeraskan hatimu. Jangan mengeraskan kesombonganmu, egomu, dendammu, kebencianmu, iri hatimu. Terbukalah. Karena semua itu baik. Saudara-saudari yang terkasih, semua itu baik. Mungkin sakitnya tetap ada. Mungkin derita tetap ada. Mungkin kepedihan tetap ada. Tetapi pada saat Anda terbuka terhadap sabda Tuhan, terbuka terhadap kasih Allah, dan berani berpasrah, Tuhan tolong aku. Situasinya, suasananya, keadaannya menjadi berbeda. Lakukan, just do it. Katakan, Tuhan, aku percaya kepadamu, terbuka. Deritaku ada. Kecemasanku ada, kekhawatiranku ada. Lihat begitu banyaknya intensi tadi. Sakit kanker lah, corona lah, atau apa saja. Stroke atau apa saja. Terutama bagi yang sakit, saudara-saudariku, kalau yang sakit mendengar sendiri, tapi kalau yang sakit tidak mendengar, sampaikan kepada yang sakit. Pada puncak sakit Anda, katakan, Tuhan tolong aku. Obat anti nyeri yang paling luar biasa adalah kata, Tuhan tolong aku. Itu obat anti nyeri yang paling luar biasa. Semakin pedih, semakin perih, semakin menyakitkan sakit Anda, derita Anda, Tuhan tolong aku. Sampai kapan? Saya tidak tahu. Bahkan mungkin sampai kita dipanggil Tuhan. Tuhan tolong aku. Saudara-saudari, kalau Anda mendengar lagu Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pada saat mata kita tertuju pada kasih Tuhan, pada saat kita terbuka pada kasih Tuhan, mata kita tertuju dan kita terbuka terhadap firman Allah, sabda Tuhan, kasih Tuhan, kita akan merasakan kasih Tuhan, saudara-saudariku. Seperti yang dikatakan Pastor Cornel tadi, belas kasih Allah selalu terjadi. Masalahnya mata kita ini tertutup, seperti murid Emmaus yang tertutup matanya karena derita, kejengkelan, kekecewaan, tidak bisa melihat kehadiran Tuhan Yesus. Seperti murid Emmaus, kita pun demikian. Kalau kita jengkel, benci, merasa sakit, merasa kok aku rugi, merasa aku menderita dan lain sebagainya, mata kita tertutup terhadap belas kasih Tuhan. Tetapi pada saat kita terbuka, Efata, pada saat kita mengandalkan Tuhan, mata kita terbuka dan apa yang kita lihat? Kasih Tuhan. Just do it, lakukan saja. Efata, terbuka. Berkah dalam.